Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Butlanu qaulin nasoro fi isbatil aqonimis salasah. Batalnya perkataan orang-orang Nasrani di dalam menetapkan akonim yang 3. Akonim itu unsur ya. Kemarin itu kita kan membahas qiyamuhu binafsih. Nah, qiyamuhu binafsihi ini kan nanti melazimkan bahwa Allah itu bukan melazimkan ya, fi nafsihi tadammun, di dalamnya bahwa Allah itu bukan sifat. Nah, sedangkan Nasoro itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu hulul fihi ilahiyah. Nah, berarti itu melazimkan kepada ilah itu sifat. Nah, maka kita mengatakan bagaimana batalnya akidah Nasrani. Wa bihadza ta'rifu istihalata ma qalathun Nasara. Karena inilah, yaitu karena Allah itu qiyamuhu binafsi dan sudah ada dalilnya, maka dari sini engkau mengetahui mustahilnya apa-apa yang dikatakan oleh Nasoro, oleh orang Nasrani. Ahlakahumullah ta'ala. Semoga Allah membinasakan mereka. Jadi bukan orangnya ya, tapi ya tikotnya, pemahamannya. Minal aqonimi salasah, yaitu perkataan mengenai uknum yang 3. Ai al usuli salasah, yaitu usul yang 3. Li wujudil alam, karena adanya alam, li hudusihi anha, karena hudusnya alam dari aqonimi salasah. Wahya usulun li wujudil ilah, dan uknum yang 3 itu adalah asal bagi adanya ilah. Li tarokkubihi minha, karena tersusunnya ilah dari ketiga uknum itu, indahum, bagi mereka. Jadi ilah yang hakiki ini dia adalah murakkab dari 3. Nah, dari 3 unsur. Betul, dari 3 unsur. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari perkataan itu sesuci-sucinya. Apa saja itu? Wahya uknumul wujud wa uknumul ilmi wa uknumul haya. Yaitu uknum, unsur wujud, unsur ilmu, dan unsur hayat. Ilmu bukan ya, gimana ya? Jadi ilmu, wujud, ilmu, dan hayat, inilah yang menjadi ilah. Wa hukmihim alaihim bi annaha alihatun salasatun ma'a annaha sifatun. Dan kemana ini ya? Hukmihim ini uluwan kabiro, dan dari hukum mereka alaiha, atas oknum yang 3 itu, alihatun salasatun, itu adalah 3 ilah, ma'annaha sifatun, dalam keadaannya bahwa 3 oknum itu adalah sifat-sifat. Summa qalu ma'adzalika, setelah itu berkatalah Nasoro, inna majmu'a salasati ilahun wahidun, bahwa bersatunya ketiga unsur tersebut itu menjadikan satu ilah. Makanya mereka mah tidak mau disebut politeis. Mereka mah maunya disebut monoteis. Jadi politeis itu kan banyak ilah ya. Kalau monoteis itu satu ilah. Kalau di kita mah ada stereo, ada mono. Ya mono itu kan speakernya cuma 1. Sekarang mah udah nggak musim, sekarang mah udah musimnya speaker 8.1 ya. 8.1 sekarang mah tuh. Kalau dulu kita punya teater speaker 5 teh udah hebat ya, 5.1 itu. 1 di depan, tiap pojok 1 kan. Nah, Dolby. Nah, sekarang mah udah 8 sekarang mah ya. Nah, fajama'u baina naqidain, maka mereka itu telah
menyatukan di antara dua nakid, wahdatin wa kathrotin, yaitu satu dan banyak. Jadi pemahaman mereka itu nanti mengakibatkan kepada kontradiksi. Apa kontradiksinya? Sesuatu itu ya disebut satu, ya disebut banyak. Ini adalah kontradiksi. Wa ja'alu dzata tatarakabu min mujarradi ahwalin la wujudalaha. Dan mereka menjadikan zat itu tersusun dari hanya ahwal saja yang tidak ada wujud baginya. Jadi pada akhirnya jika demikian, ya, mereka itu sebetulnya mengatakan ilah itu tidak ada zatnya. Itu hanya ahwal. Jadi kan ini ada tiga nih, Bapa, Ruh Kudus, sama Tuhan anak, yaitu Nabi Isa itu, ya, Yesus. Nah, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan, begitu. Nah, akhirnya kan satu Tuhan ini, kalau ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, harusnya kan tiga Tuhan. Tapi mereka menyebutkan satu Tuhan. Lah satu Tuhannya itu loh nggak ada sebetulnya itu. Jadi kan nggak ada wujud sebetulnya. Jadi bukan nggak ada wujud ya, nggak ada zat. Bagi Tuhan yang hakikinya tidak ada zat. Jadi bukan gini, ini sepertiga Tuhan, ini sepertiga Tuhan, sepertiga Tuhan, disatukan jadi satu Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tuhan Bapa, Roh Kudus, sama Yesus, Tuhan Anak. Ini adalah sepenuhnya Tuhan, ini sepenuhnya Tuhan, ini sepenuhnya Tuhan. Berarti tiga Tuhan kan kesimpulannya? Bukan, kata mereka mah. Itu satu Tuhan. Jadi kan bingung kita ya. Itu ghair makul. Ya. Tanakut itu kontradiktif. Nah, au wujuhin wa i'tibarotin la tujadu illa fil adhan. Atau itu adalah wujuh dan iktibarot yang tidak didapati kecuali hanya pada pikiran saja. Berarti kalau ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, tapi satu Tuhan, yang kita tanyakan terus satu Tuhan itu, ya kalau kita bahasakan begitu ya mana satu Tuhan itu? Ya enggak gitu. Mana satu Tuhan? Berarti satu Tuhannya itibari. Ya, satu Tuhannya i'tibari, hanya ada di dalam pikiran mereka saja. Mereka hanya memiliki konsep di dalam pikiran mereka saja bahwa Tuhan itu satu. Pada kenyataan yang mereka sangka, bukan pada kenyataan sebenarnya, pada kenyataan yang mereka sangka, Tuhan itu tiga. Tapi disebut tiga nggak mau. Karena maunya satu. Wadzalika ghairu ma'qulin li'aqilin, dan itu tidak akan bisa dibenarkan bagi orang yang berakal. Ghair ma'qul. Jangankan dibenarkan, kaharti gemoal, ya, terfaham saja nggak bakalan kefaham. Makanya ini mirip-miripnya Nasrani sama si Wahabi ya. Pokoknya mah udah meskipun nggak masuk akal imani. Allah bersemayam di arsy, atuh dah ghair makul. Allah bersemayam di arsy itu ghair makul. Kenapa? Karena akan menjadikan kalau ya arsy itu sebagai tempat bagi Allah. Konsekuensi dari perkataan itu adalah tempat itu lebih besar daripada Allah. Konsekuensi dari perkataan itu. Apabila mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, akan berkonsekuensi berarti tangannya bukan kakinya, wajahnya bukan tangannya. Berarti ada susunan bagi Allah. Kalau ada susunan bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti pertanyaan susunannya itu, kenapa kok wajahnya di situ? Kenapa tangannya di situ? Kenapa kakinya di situ? Berarti ada mukhasis, ada yang mengkhususkan. Kalau yang mengkhususkan berarti Allah itu hadis. Itu konsekuensinya. Nah si Wahabi mah nggak mau, diblok itu. Lawazimnya diblok langsung. Pokoknya mah kamu imani saja Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Imani saja. Meskipun tidak masuk akal. Jadi mengatakan kita itu mendewakan akal. Bukan, kita itu bukan mendewakan akal. Kita itu senantiasa memahami sesuatu dengan akal. Karena akal inilah yang membedakan mana pemahaman yang benar, mana pemahaman yang salah. Ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mau tidak mau, di situ akan ada dua pemahaman. Pemahaman pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di arsy. Pemahaman yang kedua adalah selain itu. Ya, bisa jadi Allah menguasai arsy, bisa jadi Allah bermaksud kepada arsy dalam pengertian menciptakan langit atau menciptakan arsy begitu. Ya, kalau yang mengatakan arsy itu diciptakannya kemudian setelah bumi dan lain sebagainya. Itu banyak pemahamannya, yang jelas bukan
Bersemayam dalam pengertian bertempat. Nah ini kan akhirnya kita harus apa? Kita harus menganalisa kan. Ya. Apakah gara-gara kita mengatakan Allah tidak bertempat kemudian kita itu menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Enggak menolak begitu. Ini pemahaman yang kita paham setelah dianalisa. Nah, pemahaman ilah itu salisun salasa. Ya, ilah itu adalah tiga, yang mana tiga itu satu, yang mana satu itu tiga. Itu tidak bisa dibenarkan karena apa? Karena ghair makul, nggak masuk akal. Demikian pun Allah bertempat di atas arsy tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Nggak masuk akal begitu. Ya, nah itu samanya Wahabi sama Nasrani. Saya nggak ngatain Wahabi kafir, nggak. Cuman Wahabi itu mereka punya doktrin gitu ya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis difahami secara literal, kemudian disebarkan. Kalau ada pertanyaan jangan ditanyakan. Kristen gitu sama, ya. Tuhan Bapa, Tuhan sepenuhnya. Tuhan Anak, Tuhan sepenuhnya. Roh Kudus, Tuhan sepenuhnya. Tapi ini bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Kata kita itu, nggak masuk akal. Sudah imani saja. Makin tidak masuk akal, makin hebat keimanan itu. Sama tuh. Ya, makanya afala ta'qilun itu sama kita dipakai terus, gitu ya. Itu bukan perintah satu kali. Afala ta'qilun itu kan berarti perintah untuk memakai akal. Afala taqilun. Itu memang bukan perintah, itu pertanyaan. Tapi beberapa perintah sigotnya itu soal. Ya, makanya ngaji usul fikih. Makanya ada ngaji usul fikih, ada kan di dalam insya'iyah lafzon, ada khobariyah maknan, ya. Nah, insya'iyah itu tidak insya'iyah itu tergantung bisa difahami di dalamnya itu perintah meskipun sigotnya bukan sigot perintah, atau bahkan perintah itu meskipun sigotnya perintah dia bisa difahami bukan perintah. Itu jelas di usul fikih ya, cara memahami agama. Nah, kemudian thumma za'amu aidan anna uqnumal ilmi minha wa yusamma al kalimata ittahada binasuti Isa ay jasadih wa min thamma kana ilahan indahum. Kemudian mereka itu juga punya sangkaan yang salah. Bahwa oknum ilmu dari ketiga oknum itu, yang itu nanti dinamai kalimah, itu bersatu dengan nasutnya Isa. Jadi Nabi Isa itu karena beliau adalah jasad, disebutnya nasut. Ya, karena beliau adalah jasad disebutnya nasut. Nah, ilah kan tiga nih tadi nih. Ada ilmu, ada hayat, ada wujud. Nah, salah satu unsur ketuhanan yaitu ilmu itu bersatu hulul pada nasutnya Nabi Isa. Karena itulah Nabi Isa sah disebut ilah. Kata Nasrani itu, ai jasadih wa min thamma kana ilahan indahum. Karena itulah Nabi Isa ini jadi ilah. Kenapa Nabi Isa jadi ilah? Karena hulul padanya. Nah, oknum ilmu tadi. Wahtalafu fi ma'na ittihadil kalimah bih. Kemudian kalau kita tanyakan sama Nasrani ya, yang dikatakan sama Imam Sanusi, kalau ditanyakan apa maksud bersatu antara oknum ilmu dengan Nabi Isa itu, maksud bersatunya apa? Karena kemarin kita sudah membahas mustahilnya ittihad. Ittihad itu sudah pada hakikatuhu mustahil. Tapi si teolog Nasrani ini mengatakan Isa itu dia manusia, memang manusia kan. Yang masuk akal begini. Kalau kita lihat ayam, ya kita sebut itu ayam. Kalau kita lihat sapi, ya kita sebut itu sapi. Kalau kita lihat orang, ya kita sebut itu orang. Kita lihat Nabi Isa nih. Nabi Isa itu ya ada mukanya, ada tangannya, ada kakinya. Kulitnya sama seperti ini bentuknya. Mukanya sama, ya kakinya sama. Berarti apa itu Nabi Isa? Orang. Kalau kita lihat orang, kita sebut orang. Makul nggak tuh? Makul. Memang seperti itu adanya. Tapi kalau kita lihat orang, kemudian kita jawab dia adalah Tuhan, kan butuh dalil. Kita, gimana kamu bisa mengatakan ini Tuhan?
Kan butuh dalil. Coba nih, dulu pernah nih malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu kan berubah jadi manusia tuh. Ya, berubah jadi manusia. Mengajarkan iman, Islam, ihsan dan hari akhir. 4 perkara ini. Sahabat kan gak ada yang tahu itu malaikat. Taunya kan orang. Cuman orangnya ini siapa begitu. Nah, setelah orang itu pulang, Rasulullah baru mengatakan itu adalah malaikat. Kan wajar orang kalau lihat orang bilangnya orang. Terus kita itu mengatakan dia adalah malaikat dari perkataan Rasulullah SAW. Dalil karena kita sedari awal menerima perkataannya Rasulullah SAW, maka dalil kemalaikatannya orang tersebut yang dipandang sebagai orang itu perkataannya Rasulullah SAW. Kemudian ahlul kalam membahas bagaimana malaikat jadi orang. Paham? Ada yang mengatakan kan malaikat Jibrilnya sirna dulu. Malaikat Jibrilnya makdum, ditiadakan. Baru Allah menciptakan manusia, baru makdum lagi. Atau kalau gitu bukan berubah bentuk kan gitu. Itu atau disirnakan kemudian diadakan. Ada yang mengatakan karena yang namanya malaikat itu asal jasadnya besar, dia itu kan jismun latif. Tapi kan berarti kalau misalkan dia mau memadatkan diri kan bisa. Jadi dia itu adalah memadatkan diri, qalbus suroh. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu kan yang diterima tuh. Ya, qalbus suroh. Jadi apa? Berubah bentuk. Berubah bentuk itu gimana? Ya, makulah itu sesuatu yang latif, sesuatu yang lembut, jismun latifun, nuroniun, dan dia pada asal pada asal ciptaannya aslu kholqihi dia itu besar, menutupi barat dan timur, kemudian menyusut menjadi padat, kayak kapas kan ibaratnya seperti itu. Kapas itu kan dia kan jarang-jarang tuh jaraknya itu jauh-jauh tuh, kemudian dipres sampai segede itu. Nah itulah berubah bentuknya siapa? Malaikat. Itu penjelasannya ahlul kalam. Nah kita kan perlu penjelasan. Kalau Nabi Isa ini dia manusia tapi disebut Tuhan, kita kan perlu penjelasan. So, kira itu kamu cuman ngomong-ngomong doang Nabi Isa itu Tuhan atau kamu punya penjelasan? Ternyata orang Nasrani itu punya penjelasan. Ada di antara penjelasannya itu karena ilah itu 3 unsur. 1 unsur wujud, 2 unsur ilmu, 3 unsur hayat. Nah, unsur ilmunya ini menetap di Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa itu Tuhan. Yang mana yang tadi 3 ini juga kan sudah problematik sebetulnya, sudah bermasalah kan. Masa 3 itu 1 itu 3. Oke lah kita musalamah dulu, namanya juga pengen tahu alasan mereka kan begitu. Kita musalamah dulu. Tatkala kita musalamah, maka mereka menjelaskan kemudian Nabi Isa ini dimasuki oknum ilmu. Oke, kita minta penjelasan lagi. Bagaimana, apa maksud kamu dimasuki oknum ilmu itu? Apa maksud kamu oknum ilmu bersatu dengan Nabi Isa? Faminhum man fasara qiyamal kalimah bihi kama yakumul arad bil jauhar. Mereka ada yang mengatakan tetapnya unsur ketuhanan, yaitu dalam khususnya unsur ilmu pada Nabi Isa ini, itu seperti tetapnya arad pada jauhar. Ya, jadi seperti tetapnya putih pada kertas, seperti tetapnya manis pada gula, seperti tetapnya asin pada garam. Ya, jadi keilahan itu dia seperti asin. Nabi Isa itu garamnya. Jadi karena ketuhanan ini menetap pada Isa sebagaimana menetapnya asin pada garam, maka kita sebut Isa ini ilah. Jadi ilahiyahnya ini menetap pada Nabi Isa sebagaimana menetapnya arad pada jisim atau pada jauhar. Wa hadza yujibu mufaraqatahu lidzatil jauharil ladzi huwa indahum majmu'ul aqanimi salasa. Konsekuensi dari pemikiran ini apa? Akan mengakibatkan terpisahnya oknum ilmu bagi zat jauhar, yang mana bagi mereka itu adalah bersatunya oknum yang 3 ini. Jadi kan kalau misalkan Nabi Isa itu kan bukan kodim, uknumnya itu ya, baik ruhnya atau uknumnya kalau kita ngobrolin etikod kita.
dan kenyataan. Kalau Kristen itu kan tahu Nabi Isa ini ada tanggal lahirnya, tahu. Tanggal lahirnya itu tanggal sekian, meskipun tidak ta'yin. Dalam pengertian kan tandanya juga nggak ada. Iya kan, ada awalnya. Dilahirkan sama seorang perawan namanya Siti Maryam, tanpa seorang ayah. Nah, berarti kan tadinya nggak ada. Malah kan kecil dulu. Orang Kristen juga musalamah kecil dulu. Iya kan? Nah, sebelum oknum ilmu ini ada pada Nabi Isa, oknum ilmu ini di mana? Ya, jadi kan oknum ilmunya ini kan Tuhannya itu, bagian dari Tuhannya itu. Kalau kita mah yang namanya garam sama asinnya, ya itu bareng atuh. Di mana ada garamnya, di situ ada asinnya. Ya kan, di mana ada ada asin garam, ya di situ ada garamnya, gak bisa dipisahkan. Ya, apa tadinya si asin garam itu ada di leho gitu, ada di ingus, kan enggak ya. Kalau ada garam, asinnya ingus jadi berkurang, enggak. Itu mah sudah lazim. Nah, cuman kan ketuhanan ini sebelum Isa ada apa enggak nih oknum ilmu? Mereka jawab ya ada. Di ilah itu yang masih bersatu, oknum yang tiga ini. Berarti pindah kan? Harus pindah kalau gitu mah. Kalau pindah, nanti kesimpulannya, apakah si Tuhan itu yang disebut Tuhan Bapa itu masih punya ilmu itu, atau berpindah ke Nabi Isa yang Bapak itu jadi bego? Nah, iya kan? nanti cara berpikirnya seperti itu. Alladzi huwa indahu majmu'ul aqonimi salasah wa hum yaquluna ittahada binasuti Isa min ghairi ayyu fariqa dzatal jauhar. Nah, supaya mereka itu tidak mengeluarkan kerancuan, yang mana dari awal sudah rancu sebetulnya. Cuman supaya mereka itu tidak menimbulkan kerancuan yang lebih dalam lagi, mereka berkata wa hum yaqulun ittahada binasuti Isa min ghairi ayyu fariqa dzatal jauhar wa minal ma'lum daruratan annal ma'nal wahida la yakum bidzataini. Kata mereka begini, ini tidak berpisah dari ilmu yang itu. Jadi Tuhan Bapa ya, itu masih punya ilmu. Tapi Nabi Isa ini juga punya ilmu Bapa. Punya ilmu Tuhan juga. Tapi ini bukan dua ilmu, ini satu ilmu. Rancu lagi. Kenapa? Karena satu makna tidak bisa ada pada dua tempat. Kalau satu makna adanya pada satu makna. Kalau kita bilang kan ilmu Allah yang punya cuman siapa? Cuman Allah kita mah. Ilmu Allah itu yang punya cuman Allah. Kudrah Allah yang punya siapa? Cuman Allah. Kan si Nasrani mah kenapa mereka itu punya itikad Isa ini anak Allah? Karena Nabi Isa itu sebagaimana kita ketahui itu mengetahui hal-hal gaib. Ya, kalau ada datang orang itu, kamu udah makan apa? Ya nggak jawab, udah langsung ditebak sama Nabi Isa mah. Kamu itu berasnya lagi habis di rumah ya. Itu tahu dan benar. Kalau lagi ada tuh kamu nyimpen roti di mana? Tahu Nabi Isa itu. Ya, nyimpennya di sini di situ. Jadi ada orang itu tahu apa yang dimakan dan tahu makanan itu sisanya segimana, disimpan di mana. Nabi Isa itu tahu. Nah, tuh tahu hal-hal gaib. Oh, berarti punya ilmu Allah tuh, punya ilmu Tuhan, punya ilmu Bapa. Ya. Terus Nabi Isa ini membuat patung burung ya. Burung dari tanah tuh, dibikin burung-burungan. Habis itu ditiup, jadi burung bener. Dan itu bukan sulap, bukan sihir. Ya, itu qudratullah, memang begitu. Jadi bukan kecepatan tangan, bukan. Itu memang begitu, ditiup jadi burung. Oh, punya kudrahnya Allah tuh. Nah, karena mereka itu nggak mau ya bilang Nabi Isa ini kan gini tadi. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kan tiga-tiganya Tuhan. Kan mereka nggak mau bilang tiga Tuhan kan. Mereka maunya bilang satu Tuhan. Maka secara pola pikir, kalau itu tetap satu Tuhan, berarti harus satu ilmu, harus satu kudroh. Tidak boleh dua ilmu, tidak boleh tiga ilmu, tidak boleh tiga kudroh. Paham? Maka mereka mengatakan ilmunya itu satu, tapi di Bapa ada, di Isa ada. Kata kita tanakud, karena satu makna tidak bisa ada pada dua tempat.
Oh, kalau Tuhan sudah berkehendak kan lain. Nah ini nggak tahu apa yang mungkin, mustahil dan ya wajib. Ini nggak paham wajib, mustahil, jaiz. Makanya kalau nggak paham wajib, mustahil, jaiz, kata Imam Haromen, apa? Nggak punya akal, begitu. Ya. Nah, wa minal maklum daruratan, maka kata Imam Sanusi, termasuk yang diketahui secara daruri, annal maknal wahida la yaqumu bidzatain, bahwa yang namanya satu makna itu tidak akan ada pada dua zat. Kalau dua zat ini memiliki makna yang sama, berarti ada dua makna yang qiyam, berarti ada dua ilmu di situ. Ada ilmu yang pada Tuhan Bapa, ada ilmu yang ada pada Tuhan Isa. Berarti ada dua ilmu, kan begitu. Mereka mah nggak mau bilang kayak gitu, karena kalau gitu akan ada dua ilah. Dan mereka mah nggak mau bilang dua ilah. Satu ilah mereka mau bilangnya. Makanya kesimpulannya apa? Koyer makul, kok satu makna ada pada dua zat, dua jauhar, nggak bisa. Ya, kalau misalkan saya sama Abah nih, saya punya ilmu, Abah punya ilmu. Cuman kan ilmu saya bukan ilmu Abah bukan ilmu saya. Berarti saya bukan Abah bukan saya, begitu kan, jelas ya. Ya kalau kita punya dua nih, ini ada garam, ini ada garam ya. Asin ini bukan asin ini bukan asin ini, berarti dua garam itu. Kalau Isa punya ilmu Isa sendiri dan Ilah punya ilmu Ilah sendiri, berarti dua ilah dong kalau gitu mah. Mereka nggak mau, makanya ilahnya itu satu, ilmunya satu, tapi ada di dua tempat. Nah, ghair ma'qul sudah, ya. Wa minhum man fassara hadzal ittihada bil ikhtilati wal masji. Ada juga di antara mereka itu Nasoro. Ini mereka udah tahu, ini nggak bisa diterima. Kita cari lagi yang lain. Nah, itu cari lagi yang lain. Siapa Nasrani itu? Ada yang menafsirkan ini dengan ittihad bil ikhtilati wal masji, bercampur. Jadi bagaimana bersatunya oknum ilmu pada Nabi Isa itu? Bercampur. Kalau tadi kan qiyamul arad bil jisim. Ini mah bukan qiyamul arad bil jisim, ini mah apa? Ikhtilat, bercampur. Kahtilatil khomer wal ma' wa nahwihima minal ma'iat. Seperti bercampurnya khomer dan cai, dan seperti bercampurnya khomer dan air, dan semisal keduanya dari benda-benda cair. Seperti susu misalkan. Ini apa? Susu. Mana susunya, mana airnya? Ayo kita kan nyerah kan, nggak bisa kejelasin tuh. Wah udah itu kayak gitu. Ya, Nabi Isa itu ilmu Tuhan tuh ikhtilat dengan Nabi Isa, seperti bercampurnya khomer dan air. Ini khomer kan? Iya. Mana airnya? Air juga apa? Iya. Kita nunjuk air, kita nunjuk khomer, sama nunjuknya ke situ. Kita nunjuk Isa, kita nunjuk Tuhan, sama kita nunjuknya ke situ. Itu kata siapa? Kata Nasrani. Nah ini kan lebih dahsyat lagi subhatnya nih. Iya kan? Lebih dahsyat lagi subhatnya. Wa kaifa yuqalul ikhtilatul ladzi huwa min sifatil ajsami fil kalimah allati hiya ma'nan minal ma'ani bal hiya halun 'indahum wa khassiyatun lidzatil azaliyah. Kata Imam Sanusi begini, gimana bisa ikhtilat? Yang mana ikhtilat itu kan sifat jisim pada kalimah yang mana dia adalah makna dari makna-makna. Contoh begini, yang namanya jisim itu. Kalau kamu katakan ya, sirup itu manis, ya kan? Kamu tunjuk sirupnya yaitu, kamu tunjuk manisnya yaitu. Tapi kan sebetulnya sirup jadi manis itu kan gara-gara dicampur gula. Berarti kan itu bercampurnya dua jisim. Ikhtilat itu dua jisim. Paham gak nih? Ikhtilat itu dua jisim. Ini ada air, ini ada gula. Kita satukan. Airnya kebetulan panas, kita kocek. Ikhtilat tuh namanya. Gulanya itu dia jadi memudar, menjadi kecil, jadi bisa bergandengan dengan air sehingga sudah tidak nampak lagi. Padahal gulanya ada di situ. Kalau kita itu pakai kaca pembesar, kita akan bisa melihat mana gula, mana air. Cuman karena keterbatasan mata kita, akhirnya kita tidak bisa melihat mana gula, mana air. Dan itu kan rahmatun min rahmatillah kan. Salah satu rahmat dari rahmatnya Allah tuh. Ya. Nah kita kalau lihat Coca-Cola itu serem, gulanya kan banyak. Itu kalau kita lihat Coca-Cola, kalau gulanya tidak bercampur dengan air, itu gulanya seperempatnya itu. Gimana mau kita minum? Ini mau diminum, gulanya seperempat, Coca-Colanya segini. Cuman rahmatun min rahmatillah itu dikarbonasi sedemikian sehingga itu bercampur, nggak kelihatan gulanya.
Kita minum manis, padahal itu kalau diperbesar itu gula tok itu isinya itu. Ya, itu rahmatun min rahmatillah. Nah, itu namanya ikhtilat. Nah, ikhtilat itu baru bisa terjadi kalau Nabi Isa ini bercampur dengan Tuhan. Berarti Tuhannya harus jisim. Paham? Bagaimana bisa ikhtilat kalau Tuhannya bukan jisim? Nggak harus sejenis. Nggak harus sejenis. Ikhtilat mah nggak harus. Cuman ini harus jisim begitu. Harus jisim. Berarti kan nanti ada ilahnya, ada yang bukan ilahnya. Kayak air manis tadi. Berarti ada gulanya, ada bukan gulanya. Berarti ada ilahnya, ada bukan ilahnya. Kan begitu kalau ikhtilat. Ya gimana Nabi Isa kan seutuhnya manusia. Sedangkan kalau ditanya lagi, yang 3 oknum tadi bukan jisim kata mereka mah. Dan kalau jisim ada 3 ilah tuh, ini mah ahwal, ma'ani. Kalau ma'ani sama jisim bukan ikhtilat, itu mah arad bil jauhar. Kalau arad bil jauhar, balik lagi ke pertanyaan yang satu, gimana bisa kumpul lagi? Paham? Nah, bal hiya haluna indahum, malah yang 3 oknum ini bagi para Nasrani mahal. Wa khosiyatun lidzatil azaliyah, dan kekhususan bagi zat azaliyah. Jadi gampangnya beginilah kalau di kita ya. Allah kan punya sifat ilmu. Kan jelas ilmu itu sifat ya. Nah, tiba-tiba ada orang diakukan sebagai Tuhan. Kemudian ditanya, kenapa kamu itu menuhankan orang ini? Terus menjawab, karena ilmu Tuhan ada padanya. Kata kita, kalau ilmu Tuhan ada padanya berarti Tuhan jadi bego. Ayo pindah. Oh enggak pindah dong. Ya, kalau itu jadi 2 dong. Kalau kata dia, iya jadi ada 2 Tuhan. Nah selesai, berarti kita nanti tinggal masuk ke wahdaniyat begitu. Si Nasrani ini pada gak mau bilang 2 Tuhan. Oh enggak, ini tetap 1. Lah kalau tetap 1, kemudian kamu beralasan ini jadi ilah karena punya ilmunya Allah. Lah terus gimana kamu bisa mengatakan ilmunya Allah pindah ke sini? Yang tadi, oh itu kan jadi arut. Lah kalau jadi arut ya pindah itu jadi bego atau enggak? Ya lagi mengatakan, oh ini kan maknanya 1, belum ikhtilat kan tadi. Ini maknanya 1, ilmunya 1, cuma ada di 2 tempat. Atau gitu enggak bisa. Kalau gitu mah jadi 2 ilmu. Oh enggak, ini apa? Ikhtilat. Lah ilmunya ikhtilat gimana? Ya yang namanya ikhtilat itu jisim bil jisim. Ya, jadi ikhtilat pun mardud. Minhum man fasaruhu bil intiba. Nah, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Intiba namanya itu. Kantiba'i suratin naqsi fi syama'i, seperti tercapnya bentuk ukiran pada lilin. Paham gak? Enggak, nih. Kamu tuh punya lilin. Lilin itu kalau dilelehkan terus dimasukkan ke bentuk bintang, itu si lilinnya jadi apa? Jadi bintang kan? Sesuai cetakan. Intiba itu namanya. Jadi ini adalah bintang. Kenapa ini adalah bintang? Karena ini adalah cetakan bintang begitu. Ya, jadi ada tapak-tapak, ada asar bintang di situ. Paham? Jadi Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa Nabi Isa Tuhan? Karena Nabi Isa itu, karena Yesus itu tercetak padanya ilmu Tuhan. Paham? Kayak cercek-cercek. Nah, sekarang ada kayak gitu. Ini kan perbedaan kata-kata saja. Ya kalau ditelusuri maknanya itu nggak ada yang makul, nggak ada yang masuk akal. Kalau apa? Maknanya ditelusuri, nanti namanya itu apa ya? Qiyas ma'al farik. Ini semuanya nanti disebutnya qiyas ma'al farik. Qiyas ma'al farik itu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang pada hakikatnya tidak bisa dikiaskan. Karena kias dan yang dikiaskannya itu nggak nyambung sama sekali. Ya. Contoh misalkan saya itu pernah ngobrol sama Nasrani itu ya, pas pertama pakai TikTok itu ngobrol lama sekali. Kata orang itu begini, kenapa nggak bisa Tuhan itu 3 adalah 1, tapi 1 adalah 3? Padahal kita itu bisa membayangkan, kan orang itu ya, dia bisa jadi produser film, dia juga bisa jadi kameramen, dia juga bisa jadi aktor secara bersamaan. Coba ini ya. Nih, bisa jadi 3-tiganya. Jadi pas datang kredit itu, ya kredit kan suka ada kredit di akhir tuh. Kredit produced by Angga Sugih Pragina. Thanks to kameramen Angga Sugih Pragina. Ya. Sebagai Aris. Aktor sebagai Aris.
Angga Sugi Pragina, si Angga deui. Udah gak ada pemain tuh. Ya ngabisan stok, udah. Kan multi talent. Kan bisa tiga-tiganya nih. Sebagai kameramen bisa, sebagai produser bisa, sebagai aktor bisa. Berarti Tuhan juga bisa dong seperti itu. Sebagai Bapak, sebagai Roh Kudus, sebagai anak. Coba ya nih, kalau kita jauh kayak gini, mereka bakal jauh. Kita jauh kayak gini. Ya kan kata kamu nih, ini tiga-tiganya ada gak? Ada tiga-tiganya. Isa ada, Bapak ada, Roh Kudus ada. Kemudian jabatan tiga-tiganya terisi tiga-tiganya atau ada yang kosong? Terisi. Lah kan nggak bisa kalau aktor mah ya orang mah. Kan nggak bisa orang mah kan? Ya kalau misalkan dia lagi produser berarti jabatan aktor kosong, jabatan kameramen kosong. Kalau jadi kameramen, aktor kosong, produser kosong. Kalau jadi artis, produser kosong, kameramen kosong. Kata dia itu kan manusia. Kan Tuhan beda lagi itu gitu jawabannya teh. Ngeles itu namanya apa? Kias ma'al farik. Ya, kias ma'al farik. Mereka mengeles. Oh itu kan manusia, tapi kalau Tuhan bisa tiga-tiganya. Kalau Tuhan itu bisa jadi aktor, bisa jadi kameramen, bisa jadi produser secara bersamaan. Emang manusia mah gak bisa karena manusia itu terbatas. Tuh. Makanya kalau ngomong sama kias-kias kayak gini, udah goer makul sebetulnya. Kamu udah mengatakan sesuatu yang tidak sama. Kenapa? Karena kita masuk ke sini. Yang namanya produser, kameramen, aktor, itu bukan tiga entitas yang berbeda. Itu tiga jabatan yang berbeda. Kalau tiga jabatan yang berbeda, buat kita juga itu sama. Allah itu As-Soni yang menciptakan, yang menghancurkan siapa? Allah juga. Ya, yang menciptakan ya Allah, yang menghancurkan ya Allah. Yang membuat sesuatu yang baik ya Allah, yang berbuat yang buruk pun Allah. Yang menciptakan keindahan Allah, yang menciptakan ketidakindahan Allah, yang menciptakan surga ya Allah, menciptakan neraka ya Allah, yang menciptakan iman ya Allah, yang menciptakan kafir ya Allah. Ayo mau gimana? Lebih banyak lagi Tuhan kita mah jabatannya itu. Malah punya 99 jabatan, nama kan? Jabatannya tinggi-tinggi semua, nggak usah jadi Kristen kamu kalau mau kayak gitu. Itu mah udah jami kias ma'al farik. Kalau kias ma'al farik itu udah berbeda, ini kan kamu yang kita obrolkan kan bukan jabatan Tuhan. Yang kita obrolkan itu entitas Tuhan. Saya tanya sama kamu, ya kita tanya sama siapa? Nasrani itu. Isa itu Bapak bukan. Bapak itu Roh Kudus bukan. Roh Kudus itu Yesus bukan. Hah? Si produser tadi, director Angga bukan, tuh. Si kameramen Angga bukan, Si berperan Aris Angga bukan, Angga juga. Beda tuh itu mah satu namanya, punya tiga jabatan. Ini tiga entitas beda, punya tiga jabatan beda, udah beda. Kias ma'al farik. Oh itu kan manusia. Allah kan lain. Ya. Bingung kita itu ngobrolinnya. Ya. Pusing. Gimana kita mau ngobrolnya itu, ya? Nah, gak nyambung, di luar fikri sudah. Di luar fikri dan lain lah. Begitu. Jadi, nah yang terakhir ini mereka menyebutkan apa? Intiba suratin naksi fi syam'i wa ma'lumun annan naqsha lam yahsul fi matubi'a fi. Tapi kan diketahui sebetulnya ini juga kias ma'al farik. Kan tadi seperti apa? Seperti lilin pada cetakan. Cetakannya apa? Bintang. Lilinnya disimpan di cetakan itu. Jadi apa? Jadi bintang. Berarti lilin ini bintang. Cukup. Nih ya. Nih ya. Kita obrolin ini bukan bintang. Ini cetakan bintang. Kalau intiba dan dia itu nafsuhu, harusnya tatkala lilin dicetak jadi apa? Jadi bintang. Kemudian kita lepaskan cetakan itu, kemudian kita tanya si lilin ini harusnya jawabannya cetakan bintang. Berarti ini baru nih, ini baru. Kalau kita jawabannya cetakan bintang, apakah itu cetakan bintang? Bukan, itu mah terbentuk padanya bentuk cetakan bintang, bukan cetakan bintang. Apalagi dikatakan bintang, jauh. Ya, nanti si Nasrani itu menjawab, tidak ada analogi yang pas untuk menjelaskan Tuhan.
Akhirnya doktrin lagi, terima lagi akhirnya. Nggak ada analogi yang pas, semua analogi pasti kurang. Emang semua analogi kamu itu cacat begitu. Ya. Makanya kita mah nggak ada analogi buat Allah mah itu sebetulnya. Ya, cuman Imam Ghazali berani. Itu pun bukan mengenai zat Tuhan, bukan. Tapi mengenai af'al Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh. Wa minhum man fasara wal naktasir ala hadzal qadri min bayani fadoihim. Ya, kita cukupkan sajalah atas kadar ini dari menjelaskan skandal mereka. Pusing. Ya, mikirin skandal mereka, fa innat tatwila ghairu laiqin bil gharadi min hadzal mukhtasar. Karena memperpanjang masalah-masalah seperti ini tidak layak dengan tujuan saya menyusun kitab yang tipis seperti ini. Tipis tipis ini mukhtasar. Wal qaumu qadin kasyafa awaruhum, dan kaum itu telah terbuka celak mereka, wa mabadihi tadallu ala manahihi, dan permulaan mereka itu tadullu ala manahihi.